Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Abu Nazma. Yuk, teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan pertanyaan di saluran WA Abu Nazma IKG nomor 11 sampai nomor 15. Buat teman-teman yang belum mengikuti saluran WA Abu Nazma IKG, silakan ikuti ya, atau paling tidak mampir tiap Sabtu dan tiap hari Minggu dan hari Jumat ya. Gitu. Oke, oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan ya, pembahasan pertanyaan nomor 11 ya. Sinus ritem sama dengan irama sinus. Setujukah Anda? Kalau teman-teman apa namanya menyimak pembahasan di minggu sebelumnya, harusnya jawabnya tidak setuju. Kok ini masih banyak yang menjawab setuju ya? Artinya masih banyak atau kebanyakan yang mempersepsikan bahwa sinus ritem itu sama dengan irama sinus. Sekali lagi teman-teman, Pak Bu jelaskan lagi. Tolong dicatat ya. Mudah-mudahan ya teman-teman mau merubah mindsetnya gitu loh. Ya, biar teman-teman kesananya melangkah dengan enak gitu loh. Memang dari dulu juga Pak Bu begitu diajarkannya ya. Tapi setelah Pak Bu belajar dari sana sini, baca buku dan lain sebagainya, ya, ya jangan disamakan teman-teman. Ya, kalau tetap menyamakan, maka sampai kapanpun teman-teman nggak akan tuntas dalam belajar baca EKG. Ya, gitu. Jadi jawabannya tidak setuju. Nah, jadi irama yang dimaksud dengan irama sinus ya, artinya EKG yang kita analisis atau yang EKG yang kita baca ini sumbernya dari SA node. Itu irama sinus. Jelas? Gampang kan? Jangan apa itu irama sinus dijawabnya P diikuti kompleks IRST. Ya, ini juga udah Pak Bo jelaskan di minggu-minggu sebelumnya ya. Silakan bisa dibaca atau disimak audionya ya begitu. Ya, sinus ritem juga udah Pak Bo jelasin ya. Jadi sinus artinya kan sinus atau irama sinus artinya EKG yang kita baca sumber listriknya atau sumber pacemakernya berasal dari S anode, ya kan, sinus. Rhythm artinya heart rate, heart rate, heart rate-nya masih sesuai dengan impuls dasar dari S anode 60 sampai 100 sinus rhythm. Begitupun juga dengan junctional rhythm. Junctional berarti sumber listriknya berasal dari avinode. Heartbeat-nya masih sesuai dengan impuls dasar avinode 40 sampai 60. Makanya namanya junctional rhythm. Jelas teman-teman? Oke. Jadi kalau irama junctional apa Pak Bu? Kalau irama junctionalnya artinya EKG yang kita baca sumber utama listriknya berasal dari area avinode. Sama, kalau irama sinus, sumber listriknya, EKG yang kita baca berasal dari sumber listrik atau sumber pacemakernya berasal dari S anode. Kalau irama idioventrikuler, sumber listriknya berasal dari Purkinje cell atau ventricle. Begitu teman-teman, ya. Masih banyak nih yang jawab setuju, ya. Tolong yang masih jawab setuju, ya, dan masih mengganjal di kepalanya ya jangan sungkan, yuk japri babu kita diskusi, ingat dengan niat yang baik ya kita samakan persepsi, jangan sampai ujuk-ujuk langsung jadi pengajar EKG, kasihan teman-teman ya, kan faktanya di lapangan masih banyak teman-teman kita menganggap
belajar baca EKG itu sulit. Ya enggak? Masa nggak ada evaluasi gitu? Apa yang salah gitu? Ya, jadi tolong dipikirkan baik-baik, pakai akal sehat ya begitu. Oke, jangan kalau sudah A harus A terus abadi ya jangan ya gitu. Atau kalau sudah B B saja jangan teman-teman. Ini ilmu pengetahuan ya. Dulu juga buka EKG ini namanya bukan PETI RST. Apa? A, B, C, D. Sekarang berubah menjadi PETI RST. Ya itulah ilmu pengetahuan teman-teman ya. Makanya jangan dikit-dikit kata A, kata B, kata C. Buat apa kita punya otak? Ayo kita apa namanya gunakan pemikiran kita ya gitu. Oke, jangan ikut-ikutan saja ya. Kalau masa sudah sekian lama kok masih gini-gini saja. Nah, jadi harus ada evaluasi teman-teman ya begitu. Lanjut. Aritmia sinus sama dengan sinus aritmia. Setujukah Anda? Takutnya yang jawab setuju itu biasanya persepsinya ya aritmia sinus bahasa Inggris, sinus aritmia bahasa Indonesia. Itu kan teman-teman. Bukan seperti itu ya gitu. Atau menang-menang sama-sama ada kata sinus, ada kata aritmia ya wis sama lah begitu. Gak sama ya teman-teman ya. Nih Pak Bu jelasin ya. Jadi tolong dicatat ya, di catatan kecil gitu loh ya. Jadi jawabannya ya tidak setuju ya gitu. Nih Pak Bu jelaskan. Aritmia sinus artinya ada aritmia, ada disritmia, atau gangguan irama di area SA node. Kan banyak macam itu. Aritmia yang terjadi di area SA node. Salah satunya sinus aritmia. Ya, begitu. Salah satunya adalah, atau contohnya salah satunya sinus aritmia. Ya, gitu. Apalagi sinus takikardi. Itu aritmia sinus, teman-teman. Gangguan irama yang terjadi pada SA node. Heart rate-nya lebih dari normal. Sinus takikardi. Kemudian sinus bradikard. Heart rate-nya di bawah 160. Itu juga aritmia sinus. Ya, apalagi sinus right, sinus rest, sinus block dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi sekali lagi tidak sama. Nah, kalau sinus aritmia apa-apa? Sinus aritmia ini adalah salah satu contoh dari aritmia yang terjadi di area SA node. Istilah sinus aritmia ini sebenarnya masih salah satu jenis aritmia yang masih varian normal lah begitu. Artinya eh, tidak membahayakan atau dibilang aritmia minor lah begitu. Dan biasa terjadi pada pasien-pasien anak-anak ya gitu. Tapi bukan berarti semua anak-anak harus sinus aritmia ya gitu. Jadi biasanya ini dipengaruhi oleh respiratory ya, atau pernapasan ya begitu teman-teman. Silakan bisa di googling ya gitu. Jadi sekali lagi tidak sama ya. Jadi jawabannya B, tidak setuju. Masih ada yang jawab setuju 3 orang ya. Nah, kalau ada muridnya Pak Bu atau masih aktif di kelasnya Pak Bu sedih sebenarnya. Kenapa nggak bertanya begitu loh ya. Jadi sekali lagi Pak Bu menghimbau buat teman-teman yang sudah ataupun yang masih aktif di kelasnya Pak Bu, tolong rajin japri ya, nggak usah malu. Yang sudah alumni tetap komunikasi dengan Pak Bu, tetap kontak dengan Pak Bu ya. Jangan sampai nanti ujung-ujung sudah jadi eh, pengajar EKG di pelataran sehat ya. Kasihan nanti audiennya teman-teman ya gitu. Yuk kita diskusi dulu ya, belajar bareng-bareng ya, menyamakan persepsi ya begitu. Welcome ya gitu. Siapapun boleh apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Pertanyaan nomor 13.
Mungkin Anda pernah mendengar bahwa istilah takikardi atau istilah barikardi dipastikan iramanya harus reguler. Setujukah Anda? Nah, ini pertanyaan ini terinspirasi ketika Pak Bu ikutan kelas di Pelataran Sehat, pengajarnya salah satu teman kita, beliau seorang doktor kali ya, S3 ya gitu. Nggak usah disebutin namanya. Beliau mengatakan bahwa pokoknya kalau yang berbau atau istilah takikardi atau bradikardi pasti iramanya reguler katanya. Aduh. Makanya teman-teman ya, kalau kita belajar EKG itu jangan lihat dari pendidikan akademisnya teman-teman. Walaupun profesor, walaupun doktor S3 atau S2, tapi kalau materinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya, bukan jaminan untuk bisa baca EKG. Mendingan kita belajar sama teman kita yang pendidikan akademisnya hanya sekelas SPK atau SMK, tapi paham EKG-nya, ya, gitu. Nggak usah malu teman-teman, ya, begitu. Ah malu belajar sama Pak Bu. Nah, Pak Bu kan cuma S1 misalkan. Tapi alhamdulillah walaupun S1 yang profesor juga mau ikutan juga. Yang S3 juga banyak yang ikutan. Gak usah malu teman-teman. Pak Bu siap dukung siapapun yang mau belajar baca EKG atau yang mau menjadi pengajar EKG. Ya, itu. Yang penting sama-sama saling apa namanya menghargai gitu loh. Oke? Walaupun Pak Bu masih S1 ya, dan Anda sudah S3 ataupun S2, ya harus apa namanya harus ikuti kata Pak Abu gitu. Kalau ada yang berbeda tinggal ditanyakan, kita diskusikan baik-baik. Ya, seperti itu. Jangan hanya bermodal S2, S3 terus ujuk-ujuk langsung jadi pengajar EKG, ya. Apalagi nggak pernah ada pengalaman di lapangan, ya. Nggak tahu nih, ya teman kita ini pernah pengalaman di lapangan tidak? Takutnya bisa saja sibuk kuliah aja kan, tapi nggak pernah di lapangan, ya. Gitu. Oke, jadi jawabannya tidak setuju ya teman-teman ya, sangat tidak setuju. Oke, kenapa tidak setuju Pak Abu? Ya kalau misalkan contoh misalkan eh, pada kasus sinus bradikardi misalkan, ya kan? Itu istilah bradikardi kan? Kalau misalkan nggak ada kelainan, ya pasti iramanya reguler. Tapi kalau disertai dengan kelainan, ada ekstrasistol, ada AV blok derajat 2 kan bisa berdikari juga itu kan. Dan iramanya irregular. Jadi jangan di apa namanya, jangan di haruskan harus reguler gitu. Takikardi, misalkan apa? Multivokal atrial takikardi. Apakah iramanya reguler? Ya tidak. Ya enggak? Begitu. Apalagi yang takikardi itu ya yang iramanya irregular. SWT dengan adanya atrial fibrilasi ya, SWT dengan aberrant conduction, kan bisa itu. Bisa menjadi iramanya irregular, ya begitu. Oke ya, teman-teman. Jadi jawabannya tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke? Lanjut pertanyaan nomor 14. Nah, sinus ritem harus iramanya reguler. Setuju kan Anda? Ini sudah dijelaskan ya. Kalau sinus ritem tidak disertai dengan kelainan, ya 1000% pasti reguler. Ya enggak? Masih ada jawab yang setuju nih. Hati-hati nih. Ayo, yang masih jawab setuju, masih aktif lagi di kelasnya Pak Abu. Tolong japri Pak Abu. Ya.
Jadi kalau ada kebingungan langsung japri Pak Abu teman-teman, jangan dipendam ya. Nanti sulit sendiri ya gitu. Ya, ya, jadi eh, kalau ada kelainan bisa saja iramanya jadi irreguler ya begitu. Sinus ritm yang disertai transistor, sinus ritm yang disertai dengan AV block derajat 2 ya gitu. Itu bisa menyebabkan irama jadi tidak teratur. Jadi jawabannya tidak setuju ya. Gitu. Kalau cuma sinus ritm aja ya tidak ada kelainan ya, cuma satu lead loh ya, tidak ada kelainan ya pasti iramanya reguler ya. Oke, pertanyaan 15. Apa yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus? Oke. Begitu juga irama junctional, irama idioventrikular. Tapi Anda cukup dijawab yang irama sinus atau sinus saja. Apa itu? Maksudnya gitu ya teman-teman ya. Ini sudah Pak Bu jelasin sebenarnya, nggak apa-apa Pak Bu ulang lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus, jangan yang ditanyakan kan bukan ciri EKG-nya, teman-teman. Tolong digunakan logikanya ya. Yang ditanyakan itu adalah apa irama sinus atau sinus, bukan ciri EKG dikatakan irama sinus. Kan beda tuh, ya kan? Jadi kalau kamu tanyakan apa itu irama sinus atau sinus, dengan gagah berani, keras, lantang menjawab, adanya P diikuti kompleks QRST, adanya suami diikuti istri dan anak. Gitu kan? Yang ditanya definisinya, dijawabnya gambaran EKG-nya. Salah lagi, ya kan? Tolong dengarkan teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan irama sinus atau sinus, EKG yang kita baca atau EKG yang kita analisis, sumber pacemakernya berasal dari SA node. Ya, sumber listriknya berasal dari SA node. Itu dikatakan irama sinus atau sinus. Kalau dari AV node, irama junctional atau junctional. Kalau dari ventricle ya, irama idioventrikular atau idioventrikular. Itu teman-teman. Ya. Ya, kalau ditanya apa ciri EKG-nya Pak Abu, dikatakan irama sinus atau sinus. Betul nggak Pak Bu kalau ciri EKG-nya P diikuti oleh kompleks TRST? Nah, di video yang minggu-minggu yang lalu udah Pak Bu jelaskan. Gambaran P diikuti oleh kompleks TRST menggambarkan bahwa urutan sistem konduksi jantung masih berjalan normal. Apa alurnya masih normal. Mulai dari SA node, atrial, AV node, Purkinje cell menggambarkan P digambarkan oleh T diikuti oleh kompleks QRST. Dari SA node ke atrial dapat gelombang P. Oke, kemudian masuk ke AV node, masuk ke Purkinje cell ya, dapatlah kompleks QRST. Jadi P IRST atau suami diikuti oleh istri dan anak bukan untuk memutuskan irama sinus atau bukan. Ya, memang dulu juga 20 tahun yang lalu waktu pertama kali Pak Bu belajar begini teman-teman. Tapi setelah Pak Bu pahami, Pak Bu pelajari ya dari mentor-mentor Pak Bu ternyata tidak demikian teman-teman. Pak Bu mentor Pak Bu siapa? Rahasia dong. Yang pasti ya Pak Bu belajar EKG bukan cuma di Indonesia teman-teman ya gitu. Makanya Pak Bu tahulah EKG di Indonesia gimana ya. Kalau EKG di Indonesia kan masih memegang apa menganut istilah EKG dasar, intermediate atau lanjutan ya. Sebenarnya harus dirubah teman-teman. Selama materinya tidak lengkap, ya nggak mungkin bisa baca EKG.
Kalau memang kita niatnya ingin berbagi ilmu, ya, ya berikan yang terbaik dong. Jangan disekat-sekat. Ada EKG dasar, intermediate, advance, ya gitu. Atau biar wah ditambahi penanganannya misalkan. Ya, oke. Harusnya apa? Cukup satu kali ikutan. Tinggal kalau misalnya materi terlalu banyak, tinggal diperbanyak aja harinya, ya kan? Kalau dengan Pabu siap memberikan materi EKG yang semestinya minimal 2 hari. Kalau misalnya ada yang minta 3 hari ya silakan. Ya kalau kelas online minimal 16 jam, minimal 16 jam. Tapi dengan catatan pesertanya harus sungguh-sungguh mau belajar. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya kalau cuma ikut-ikutan ya jangan salahkan nanti kalau rambutnya keriting dan habis tidak berambut nanti. Ya nanti bilangnya EKG-nya sulit. Ya, oke ya teman-teman ya. Jelas ya. Jadi jawabannya adalah B. EKG yang Anda baca atau EKG yang Anda analisis sumber pacemakernya berasal dari SA node itu irama sinus. Ciri EKG-nya apa Pak Bu? Kalau dari irama apa bisa biar kita yakin ini irama sinus. Gampang banget teman-teman. Ada gelombang P positif di lead 2, cukup itu aja. Mau positifnya 1 maupun 2 maupun 3 maupun 4, P-nya positif. Yang penting jangan bentuknya khas seperti gigi gergaji atau fibril. Itu mah dari atrial. Ya, yang pasti ada P positif, mau 1, mau 2, mau 3, jelas apa namanya bentuknya sama positif, ya, mau 1, mau 2, mau 3, itu masih irama sinus. Artinya impuls utamanya berasal dari SA. Kalau lihatnya di tua, kalau lihatnya di AVR gimana Pak Bu? Kalau lihatnya di AVR ya P-nya terbalik teman-teman. Sama mau 1, mau 2, mau 3 jumlahnya. Pokoknya P-nya terbalik. Bagaimana dengan kompleks QRS-nya Pak Bu? Bagaimana dengan istri dan anaknya? Jangan bawa-bawa anak istri. Nggak usah dipikirin dulu. Ya cukup pikirin P-nya saja. Jelas teman-teman. Kalau kompleks QRS mah bisa sempit, bisa lebar. Ya kan? PR interval bisa memanjang, bisa tidak. ST segmen bisa elevasi, bisa depresi, bisa normal. Tapi bukan untuk menentukan sinus atau bukan. Beda lagi masalahnya teman-teman. Ya, jadi kalau dibawa-bawa QRS dan T, nanti kalau ada kompleks QRS-nya lebar, ada periinterval yang memanjang, ada ST depresi, ST elevasi, itu nanti bilangnya bukan sinus. Ya salah nanti. Bingung sendiri kan nantinya. Sudah bingung nggak? Bertanya lagi kepada pengajarnya. Ini udah berjalan, udah bertahun-tahun loh teman-teman. Ya enggak? Jelas ya? Begitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan minggu ini. Pertanyaan berapa itu? 11 sampai 15 ya, begitu. Oke, sekali lagi belajar EKG itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asalkan Anda bisa fokus, sungguh-sungguh saat proses belajar. Dan jangan main-main saat belajar. Mau nggak belajar? Ayo belajar. Oke, teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan lagi. See you.